Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hidatullah, NIM 162021010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar mampu mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian mahasiswa. Adapun jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 45 bulu di leher, 17 helai bulu di pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Pancasila terdiri dari melambangkan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Burung Garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya dengan gagah menoleh ke kanan. Dalam tubuhnya mengemas kelima dasar dari Pancasila. Di tengah temenang yang bermakna benteng ketahanan filosofis, terbentang garis tebal bermakna garis khatulistiwa yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia. Kedua kakinya yang kokoh kekar mencengkram kulit semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara RI yang secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diundang dalam Berita RI nomor 7 bersama dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Visi, misi, kompetensi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengembangkan potensi akademik peserta didik, atau misi psikopedagogis menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Membangun dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dan dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Menurut Kailan 2016, ada 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis. Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, landasan kultural, yaitu satu-satunya karya terbesar bangsa Indonesia yang diakui dunia adalah hasil pemikiran tentang bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Landasan yuridis atau seperangkat konsep aturan perundang-undang yang menjadi acuan dalam sistem pendidikan perkuliahan Pancasila di pendidikan tinggi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 Ayat 2. Yang terakhir, landasan filosofis. Secara filosofis dan objektif, bangsa Indonesia dalam hidup, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.